Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semua? Semoga tetap sehat walafiat. Harapan kami semua pekerjaan lancar. Sesi YouTube saya kali ini saya akan mengangkat judul apa sih sebenarnya benefit dari digitalisasi? Ya, digital transformasi. Apa sih benefit sebenarnya gitu ya? Ini sekedar mereminder kita lagi terhadap apa yang sudah kita define, apa roadmap yang sudah kita buat dari awal, bahwa ini adalah sebuah perjuangan dan perjuangan tidak akan sia-sia jika kita tetap pada tracknya. Oke, uh, mari kita melihat sedikit banyak tentang apa sih manfaat secara umum ya, secara helikopter view dari sebuah digital transformasi ya. Memanusiakan manusia dan pekerjaannya. Ya, sedikit agak filosofis, namun saya tidak membahas filosofinya kali ini. Saya lebih tertarik lebih spesifik ke dunia manufacturing, di mana saya dan Bapak Ibu berada. Ada 8 benefit atau keuntungan yang bisa didapat oleh pabrik atau manufacturer ya, ketika sudah menginjakkan kakinya menuju smart manufacturing ataupun pabrik digital ya. Apa saja ke-8 manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah yang kita sebut sebagai enhanced data collection ya. Banyak sekali pabrik mengumpulkan data, bahkan kalau kita bicara data di pabrik, di produksi aja, itu mungkin ada segunung kali ya. Banyak sekali data satu kamar khusus atau satu ruangan khusus. Saya pernah melihat itu datanya luar biasa. Tetapi apakah data itu membicarakan atau membisikkan sesuatu kepada kita? Nah, ini tergantung bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan data-data ini untuk melakukan analisa yang dapat mendorong show floor kita lebih baik dari kondisi sebelumnya ya. Dan yang paling baik adalah bagaimana data-data itu kita bisa tangkap langsung ya dari mesin dan fasilitas produksi tanpa manual ya, tanpa manual, karena manual ini banyak sekali ceritanya ya. Jadi pertama adalah enhanced data collection ya. Kedua adalah strong resource management. Nah, dengan adanya digitalisasi kita mengkonsolidasi semua sumber daya yang kita miliki. Di manufacturing, man material method, machine milieu adalah resource, dan dengan digitalisasi semua dikonsolidasi sebaik mungkin ya untuk mengurangi tumpang tindih proses, misalnya seperti itu. Tumpang tindih spare part, tumpang tindih vendor dan lain sebagainya. Ya. Kemudian manfaat ketiga adalah ada istilahnya data driven customer insight. Ya, jadi data yang menjadi kunci untuk membuka wawasan hal-hal yang selama ini area abu-abu ya. Area abu-abu ini bukan putih juga bukan hitam ya, yang tidak terlihat oleh mata. Dengan digitalisasi semua akan terbuka ya. Semua akan terbuka, wawasannya terbuka, sehingga apa? Area abu-abu itu bisa menjadi satu area profit baru buat perusahaan. Misalnya apa? Misalnya adalah downtime yang memang 1 detik, 2 detik, atau kita katakan sebagai minor stop misalnya seperti itu. Yang kecil-kecil itu yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Nah, inilah fungsi-fungsi digitalisasi. Hal-hal itu jadi profit pada akhirnya buat perusahaan. Ya, lagi-lagi ini langsung bicara profit ya. Jadi sangat signifikan. Nomor 4 adalah kita sebutnya sebagai a better customer experience. Ya. Di sini digitalisasi kita hanya tidak melibatkan internal kita saja, tapi bagaimana kita juga melibatkan customer, sehingga segala complaint, segala apapun yang menyangkut customer, kita bisa handle dengan baik. Sehingga inilah experience yang menarik ya, yang lebih advance ketika kita belum dalam kondisi digital manufacturing. Ya, ada email, ada WhatsApp, ada auto notification, di mana itu bisa diakses bareng-bareng, bukan hanya internal tapi juga customer. Sehingga segala permasalahan lebih cepat terselesaikan dengan baik. Yang kelima adalah encourage digital culture. Ada pergeseran dari sikap dan paradigma kita ketika kita dihadapkan pada permasalahan. Ya, ini sangat akan berbeda bagaimana cara penanganan kita sebelum kita bertransformasi dari konvensional manufacturing menjadi modern manufacturing misalnya. Ya, modern manufacturing lebih mengutamakan data-data yang lebih kredibel, punya durabilitas. Ya, kalau dulu kita hanya mengandalkan subjektivitas orang atau pengalaman orang,
Ya, kita sangat tergantung dengan sosok orang. Ketika orang itu tidak ada, ya kita akan kesulitan. Tapi dengan digital manufacturing, semua itu bisa dihilangkan. Semua akan bicara data driven dan segala macam. Lebih cepat kita menghandle sesuatu, lebih akurat kita melakukan action plan, lebih efektif dan efisien kita bertindak, sehingga bisa dikatakan kita jauh lebih produktif dari kondisi ketika kita masih dalam level conventional manufacturing. Dari perusahaan, ya, sehari-hari yang kita bawa pulang ke rumah akan jauh lebih baik, lebih banyak daripada ketika kita masih dalam conventional manufacturing. Sekarang kita dalam modern manufacturing ataupun smart manufacturing. Yang ketujuh adalah increase agility. Nah, ini lagi-lagi istilah agility, ya, kelincahan organisasi, kelincahan pabrik itu membuat organisasi lebih baik, ya. Adanya software, adanya smart hardware, smart devices, adanya IoT, Internet of Things dan segala macam, itu adalah meningkatkan kelincahan, ya. Ketika kita ada problem ataupun idle ataupun apapun itu, kita lebih lincah dengan tools-tools seperti itu, enabler seperti itu. Jauh lebih baik kondisinya daripada kita masih dalam conventional manufacturing, ya. Sehingga apa, teman-teman DCI, continuous improvement, ya, orang-orang pintar itu akan semakin gesit, ya, semakin lincah juga mereka untuk mendevelop bisnis kita jauh lebih baik, mendevelop mesin, mendevelop shop floor kita jauh lebih cepat, ya, lebih baik dari biasanya. Yang kedelapan adalah improve produktivitas, ya. Dengan kita punya software, smart hardware, IoT ataupun IIoT dan segala macam itu, kita bisa merampingkan alur kerja kita untuk meningkatkan produktivitas, membuatnya semakin ramping, lean, ya, dengan respon time yang cukup tinggi ketika ada misalnya corrective maintenance dan segala macam, ya. Syukur-syukur kita bisa mereduce cycle time dengan signifikan, ya. Tim engineering kita akan jauh lebih fleksibel untuk melakukan otomatisasi terhadap mesin dan fasilitas produksi, ya, mengintegrasi semua mesin dan fasilitas produksi dalam satu control room misalnya seperti itu, yang mudah dimonitoring dan dikontrol baik oleh top management maupun low level management dalam kondisi yang real time. Nah, 8 manfaat ini semoga bisa menjadi refleksi kita bersama, tetap berada di jalur digital transformasi untuk kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di sesi YouTube berikutnya. Salam digitalisasi.